Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Kisah ini dimulai ketika Abu Talib bersama kafilah dagang dari Makkah akan ke Syam. Beliau khawatir meninggalkan Nabi Muhammad kecil di Makkah, tapi juga tidak tega membawanya menempuh perjalanan jauh, melintasi padang pasir, menuju negeri di utara Jazirah Arabia tersebut. Tapi untunglah Nabi Muhammad kecil sendiri yang berkehendak ingin mendampingi pamannya itu menempuh perjalanan jauh. Waktu itu Nabi Muhammad sudah berumur 12 tahun. Tatkala kafilah dagang Abu Talib sampai di Busra, Syam bagian selatan, mereka diundang dan dijamu oleh pendeta atau rahib Buhairah. Setelah semua orang dalam rombongan Abu Talib masuk ke ruangan perjamuan, Abu Talib memerintahkan kepada Nabi Muhammad kecil berteduh di bawah pohon sahabi. Pohon sahabi inilah yang hingga sekarang masih hidup. Maksud Abu Talib memerintahkan berteduh di pohon sahabi agar Nabi Muhammad kecil bisa istirahat di bawah pohon yang rindang dari sengatan matahari dan sekalian menjaga barang dagangan mereka. Pendeta Buhairah mengamati satu persatu rombongan Abu Talib, tapi dia belum menemukan orang yang dicarinya. Ia bertanya kepada Abu Talib, apakah masih ada yang belum masuk? Abu Talib menjawab, ya ada, dia keponakanku yang sedang berteduh di bawah pohon sahabi bersama onta dan barang dagangan. Oh, kalau begitu suruh dia masuk, pinta pendeta Buhairah sambil melihat ke atas awan. Di atas langit pendeta Buhairah melihat gumpalan awan menaungi Nabi Muhammad kecil berteduh. Setelah Nabi Muhammad kecil masuk dan duduk bersama kabilah di ruang perjamuan, pendeta Buhairah memperhatikan Nabi Muhammad kecil dan mengamatinya secara mendalam. Lalu dia menemukan tanda-tanda nubuah pada diri Nabi Muhammad kecil. Buhairah menanyakan kepada Abu Talib, siapa anak kecil yang bersamanya itu? Abu Talib menjawab, anak kecil itu adalah anak saudaranya. Bapaknya sudah meninggal tatkala dia masih dalam kandungan ibunya. Setelah jamuan usai, pendeta Buhairah menggenggam tangan Nabi Muhammad kecil dan berkata, inilah penghulu para rasul. Inilah rasul utusan Tuhan alam semesta. Inilah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mendengar perkataan pendeta Buhairah, Abu Talib kaget dan bertanya, dari mana engkau tahu? Pendeta Buhairah menjawab, sungguh ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud merunduk. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Dan di langit ada gumpalan awan yang senantiasa menaungi.
Aku mengenali dia dari cincin nubuat di bawah tulang rawan bahunya. Bentuknya menyerupai buah apel, kata Pendeta Buhaira. Kami mengetahui tanda seperti itu dari kitab suci kami, kata Pendeta Buhaira. Setelah Pendeta Buhaira menjamu seluruh kafilah layaknya tamu, dia minta Abu Talib untuk segera membawa Nabi Muhammad kecil kembali ke Mekah. Jangan diteruskan pergi ke Sam. Pendeta Buhaira khawatir kalau orang-orang Romawi dan Yahudi mengetahuinya, mereka akan membunuhnya. Maka oleh Abu Talib, Nabi Muhammad kecil dibawa kembali ke Mekah sesuai anjuran pendeta tersebut. Hanya sekali itu Abu Talib membawa Nabi Muhammad menempuh perjalanan jauh ke Sam. Dia merasa cukup dengan harta yang didapatnya, walaupun tidak seberapa. Dia menetap di Makkah, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, dan terutama kemanakan yang sangat disayanginya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tinggal dengan pamannya, menerima apa adanya. Dia mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh anak-anak seusianya. Setelah ratusan tahun lamanya, pohon sahabi tempat Nabi Muhammad SAW berteduh pertama kali ditemukan oleh Pangeran Ghazi dari Yordania. Dirinya meyakini ciri-ciri pohon yang ia temui adalah ciri pohon yang diceritakan dalam arsip dan sejumlah literatur yang terdapat pada perpustakaan Royal Archive. Ini pohon yang terletak di wilayah Safawi, Provinsi Zarqa, Yordania, atau tepatnya 150 km dari kota Amman, diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW berteduh ketika dalam perjalanan ke Sam. Sudah lebih dari 1400 tahun pohon sahabi itu hidup. Pohon tersebut telah ada sejak Rasulullah kecil. Diperkirakan pohon itu sudah berusia lebih dari 1400 tahun. Pohon sahabi kini dirawat oleh pemerintah Yordania. Kini sekeliling pohon sahabi telah diberikan pagar oleh pemerintah setempat. Meski demikian, pengunjung dapat masuk dan berteduh di bawah rimbunnya pohon sahabi. Selain itu, pohon ini oleh para ulama diberi julukan pohon yang diberkahi. Hal ini disebabkan pohon sahabi tersebut mampu bertahan dan tumbuh dengan lebat hingga masa kini. Meski berada di tempat yang tandus, gurun pasir yang sangat panas, dikarenakan keberkahan dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.